والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini. Kita sampai pada halaman 429. Berarti kalau dihitung secara matematis, kita sudah melaksanakannya setidaknya 429 pertemuan setiap pekan. Kalau dihitung hari, kira-kira berapa hari? Satu ini. Kalau dihitung hari berapa? Seminggu tambah kali 7. Ya, kali 7 atau kali 6. Berarti berapa hari? 3.000 hari. Itu berapa tahun? Berapa tahun? 9 tahun. Tapi saya merasakan kayaknya baru 9 hari. 9 tahun tapi terasa baru 9 hari. Saya hitung satu halaman Al-Quran itu ada sekitar 15 baris. Ada yang 14, ada yang 15, rata-rata 15 kalau penuh itu. Nah, persis ya. Kalau setiap hari kita itu mengkajinya dua baris, berarti ya 1 minggu 1 halaman, ya kan, 2 baris. Dan sebenarnya kalau kita hitung 1 hari 2 baris itu berat atau berat? Ya, Bu? 1 hari 2 baris berat kira-kira? Tidak berat kan? Sehingga 1 pekan itu 1 halaman. Mari kita lihat, kalau itu bisa kita lakukan, maka sungguh dahsyat. Nggak ada umat Islam itu yang miskin. Nggak ada umat Islam itu yang nggak bisa berdiri tegak. Pasti jaya. Dan termasuk nggak ada lagi gonjang-ganjing soal pendidikan. Nggak ada lagi gonjang-ganjing soal kurikulum. Karena ya ini jaminan dari Nabi. 2 ayat saja atau 2 baris saja. Itu Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Nabi itu pernah mengatakan kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang-orang yang berada di masjid, orang-orang miskin. Miskin. Di antaranya ada Abu Hurairah, ada Uqbah bin Amir. Mereka miskin sampai pernah pingsan gara-gara nggak makan. Ada nggak kita yang pernah pingsan gara-gara kelaparan? Ibu-ibu, ada nggak anaknya yang pingsan karena kelaparan? Ada nggak suaminya yang pingsan karena kelaparan? Ada nggak ibu-ibu pingsan karena kelaparan? Kayaknya ada yang pingsan karena jalan pagi. Betul? Yang pingsan karena upacara ada. Ya. Biasanya 17 Agustus itu selalu ada yang ditandu pingsan. Baru berdiri setengah jam pingsan. Ini sahabat yang berada di Masjid Nabawi, itu orang-orang miskin.
miskin, pulang nggak punya rumah, atau kalau punya rumah itu bertentangan dengan ibunya nggak mau menerima karena dia masuk Islam, ibunya tidak misalnya, atau bapaknya tidak, dan juga memang miskin begitu. Nah, disinilah Nabi membukakan mata hati mereka, dan betul mereka ambil apa yang menjadi petunjuk Nabi itu. Maka terjadilah Ahlus Suffa itu, orang-orang miskin itu luar biasa dahsyat. Kita kenal Abu Hurairah kan? Abu Hurairah itu miskin, pernah pingsan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Ini memang nggak banyak diungkap. Abu Hurairah itu sampai pernah di zaman Umar itu diberhentikan sementara untuk menjadi gubernur. Apa artinya? Berarti Abu Hurairah itu pernah menjadi gubernur. Padahal dia awalnya miskin. Sekolahnya di Masjid Nabawi, tapi bisa menjadi gubernur. Bisa menjadi gubernur dengan baik. Di zaman Abu Bakar menjadi gubernur. Di zaman Umar sebentar dipanggil untuk dinonaktifkan. Kenapa? Karena ada isu. Isunya Abu Hurairah menyimpan uang berapa? Kemarin saya sampaikan 10.000 dinar. 10.000 dinar itu sekitar 10.000 kali 4.000 berapa? Berarti sekitar 40 miliar. Bukan, dinar. Satu dinar itu sekitar 4.000 paling kecil. Yusuf Qaradawi menyebutkan satu dinar itu 4 gram seperempat. Bayangkan, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti kali 4 kan 4 juta. 4 juta kali 10.000 berapa? 40 miliar. Ya kan? 40 miliar. Jadi ada isu Abu Hurairah menyimpan uang 40 miliar. Ibu-ibu, banyak nggak? Banyak, 40 miliar, ya kan? Pak Haji Asy'ari sebagai kepala Kemenak kota dulu bertahun-tahun nggak nyimpan sampai 4 miliar kok gitu. Ini Abu Hurairah isunya begitu. Dan ternyata dicek benar. Punya uang sebanyak itu. Tapi dicek di audit ternyata nggak ada masalah. Dijawab semua dengan benar. Dari hasil perdagangan kuda, ini kebun dan seterusnya. Ya maklum, sudah bekerja, sudah ini, dan termasuk ceritanya Abu Hurairah itu ya karena dia alim, terkenal kealimannya, maka diambil menantu orang yang kaya dan istrinya cantik jelita. Itu diantara modalnya itu dari situ, antara lain. Mertuanya kan kaya. Terus kemudian itu tadi jadi gubernur dan seterusnya. Maka nggak ada masalah, uang sebanyak itu tuh aman. Karena itu dipanggil lagi sama Umar untuk diangkat lagi menjadi gubernur. Tapi Abu Hurairah menolak. Cukup, wahai Amirul Mukminin, cukup. Jadi beliau nggak mau diangkat lagi. Gimana kira-kira? Ada nggak kira-kira yang setelah dinonjobkan terus diangkat lagi nggak mau? Ada nggak? Nah, ya ada. Yang ada itu dinonjobkan terus stres, berdoa siang malam supaya diangkat lagi. Tapi setelah dikabulkan nggak lagi ke masjid. Kalau Abu Hurairah nggak bisa, cukup. Apa artinya? Dulu miskin, sekarang kemudian menjadi kaya raya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada seorang Muslim pun yang tidak kenal Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah. Berarti bertemu dengan Nabi itu nggak sampai 3 tahun. Kira-kira 2 tahun atau 2 tahun setengah. Tapi hebatnya seperti itu. Ada lagi yang akan kita sebutkan meriwayatkan hadis ini, yaitu Uqbah bin Amir. Sama juga. Uqbah bin Amir ini luar biasa. Ya, awalnya miskin sama dengan Abu Hurairah. Tapi kemudian setelah itu juga menjadi gubernur. Di samping menjadi gubernur, jadi jenderal juga.
Karena terkenal sekali kalau sudah di medan perang, itu dalam permainan panahnya dahsyat, sulit terkalahkan. Sehingga beliau berpesan, suatu saat berpesan kepada anak-anaknya, anak-anakku, ini anak panah. Berapa gitu? Banyak sekali. Tolong disimpan dengan baik dan digunakan fisabilillah, di jalan Allah. Yang kedua, kata Uqbah bin Amir, pesan ayah, pesan abi, kira-kira begitu. Meskipun kamu compang-camping, jangan sampai kamu punya utang. Coba ibu-ibu, gimana ini? Hah? Ada pesan gitu? Nah, meskipun kamu compang-camping, jangan sampai kamu punya utang. Karena beliau sudah merasakan, untuk menahan lapar itu ya nggak ada masalah, ya kan? Dan nanti akan Allah bukakan. Dan yang ketiga pesannya itu, nah, jangan banyak nyanyi, karena itu nanti bisa menghilangkan ayat suci. Kalau kamu sampai kemudian hanyut dalam nyanyian, maka kamu melupakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu bahaya. Karena memang Uqbah bin Amir merasakan beliau mendapatkan pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi itu karena Al-Quran. Beliau disebut sebagai mukri, ahli Quran. Kalau orang belajar qiraah, belajar membaca Quran, dan juga belajar isi Al-Quran, maka kepada Uqbah bin Amir. Sampai beliau sendiri punya mushaf yang beliau tulis. Dan ini ternyata ada masih di museum sampai sekarang. Itu kira-kira satu-satunya sahabat yang punya peninggalan tulisan tangan Al-Quran, tulisan tangan beliau secara langsung. Ini Uqbah bin Amir. Bapak dan saudara-saudara sekalian, apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu Nabi menyebutkan setiap hari 2 ayat. Hadis sahih. Setiap hari 2 ayat. Karena Nabi bersabda, kalian apakah mau aku tunjukkan kalau kalian ke pasar sana itu mendapatkan 2 onta yang gemuk? Mau nggak? Mau nggak ibu-ibu? Oh, cepat sekali. Ya. Kalau pemuda ditawarin, kalau kalian ke pasar langsung atau ke mall itu langsung dapat motor gratis, gimana kira-kira? Langsung berangkat. Ini Nabi memang saat itu ya harta yang paling berharga onta, dan ini onta yang gemuk. Maka serempak Uqbah dan mungkin ada di situ Abu Hurairah dan seterusnya jawab serempak, kita semuanya mau ya Rasulullah. Apakah benar itu? Maka Nabi kemudian menjawab, menunjukkan dan menjelaskan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu, dalam riwayat yang lain disebutkan fayata'allam au yaqra'u ayataini min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba' khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Ketahuilah, kalau kamu mau berangkat ke masjid lalu sampai di situ mempelajari 2 ayat saja, 2 ayat. Dan kalau mau pilih yang pendek ya amma yatasaalu anin naba'il azim, selesai udah. Atau wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Selesai kan? Apa enggak ada yang bisa melakukan itu? Dan ketahuilah, kalau ada yang ke masjid lalu mempelajari 2 ayat saja, maka itu lebih baik daripada 2 onta yang gemuk. 2 onta yang gemuk, 1 onta itu lebih mahal daripada ya 1 onta itu kira-kira ya setara dengan motor moge. Apa moge? Motor gede. Bukan yang kecil-kecil bed itu, bukan. Besar lagi. Nah kalau 2 ya nyaris Innova lah gitu. Itu sehari, berarti kira-kira sehari berapa penghasilan? Kira-kira 100 juta. Sehari adakah orang bekerja dalam sehari dapat nilai 100 juta? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Itu susah dicari. Ada tapi ya kayaknya itu yang membahayakan banyak orang. Makanya rugi terus itu. Itu gara-gara gajinya besar.
ya rugi. Rugi terus. Pertamina rugi, apa saja itu rugi semuanya. Jadi kita dibuat susah. Ada solar nanti jam 10 kali. Masya Allah. Gimana ceritanya? Nah ini. Kalau kalau 3 maka lebih baik daripada 3 onta. Kalau 4 lebih baik daripada 4 onta. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terjadi ya itu tadi. Abu Hurairah konsisten, Uqbah bin Amir konsisten, semua sahabat konsisten, maka yang terjadi mereka luar biasa. Saya menyebut ya ini kekayaan bukan sekedar kekayaan materi. Karena memang ya ada sahabat-sahabat itu yang miskin. Tapi miskinnya itu memang pilihan. Gitu. Mereka mau miskin. Gitu. Kalau kita baca Abdurrahman bin Auf itu kan juga gitu. Sebenarnya mau miskin tapi nggak bisa. Itu. Dan dagang itu sudah mau biarlah rugi, tapi ternyata untung Mas Yan, gitu loh. Kita itu kan enggak, maunya untung, tapi malah buntung terus. Kalau sahabat itu menjadikan dunia itu kecil. Karena kecil, makanya gampang. Kalau kita menjadikan dunia itu besar, makanya susah. Dan kenapa? Kok dunia itu kecil? Karena ayat Al-Quran itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Nah kalau kita itu faham bahwa sholat 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan dasar, ya kan? Itu 2 rakaat dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau ada orang yang tidak sholat qabla subuh, apalagi nggak sholat subuh, berarti itu daftar sebagai orang miskin. Dia tolak dunia dan seisinya. Termasuk kalau tidak mau belajar Al-Quran. Wong 1 ayat itu sama dengan kira-kira lebih ya, katakanlah sama dengan 1 onta. Lu nggak mau, tapi ngejar yang lain, maka apa yang terjadi? Itulah yang terjadi adalah pengangguran. Betul? Sekolah-sekolah kita, universitas kita lebih banyak menghasilkan pekerja atau pengangguran. Bapak lo yang bilang, bukan saya. Karena nanti kalau saya dimarah, itu ya saya katakan ini jamaah masjid, pengurus masjid Al-Barokah yang mengatakan bukan saya. Enak aja Ustadz itu lempar batu sebelum tangan. Tapi kenyataannya begitu. Padahal seharusnya orang Islam itu fungsinya memang memakmurkan bumi, membuka lapangan kerja. Setidaknya ya bisa bekerja untuk dirinya. Dan itu modalnya sebenarnya gampang. Yaitu setidaknya 1 ayat Al-Quran. Terus. Nah ini kalau kita lakukan. Ini tadi saya menghitungkan. Ternyata kita nggak terasa. Kita sudah sampai di sini. Saya sudah menghitung kira-kira anak lulus SD, SMP, sampai SMA. Lulus SMA saja sudah selesai. Untuk menghafal Al-Quran. Dengan catatan memang betul. Kurikulumnya setiap hari setidaknya atau setara dengan 2 ayat. Maka selesai. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kita banyak di antara anak-anak yang selesai sebelum lulus SMP. Itu hafalan. Dan ada yang belum, baru kelas 8 sudah selesai. Karena rupanya memang belajar itu pertama perlahan saja. 2 ayat saja. Bapak Ibu silakanlah dicoba 2 ayat saja. Jangan 5 ayat. Kira-kira sampai 1 bulan. 1 bulan 2 ayat konsisten. Lu kok ingin nambah? Baru silakan tingkatkan. Tingkatkan 3 ayat. Atau 4 ayat. 1 bulan konsisten tambah lagi nanti. Nggak usah keburu nafsu. Kayak belajar mobil kan. Nggak usah ngebut dulu. Pelan aja. Ya kan? Kalau sampai langsung tiba-tiba ngebut, apa yang terjadi? Besok nggak bisa lagi, gara-gara numbur. Sama dengan ini. Kalau kemudian tiba-tiba ngecut, banyak sekali, besok langsung down. Kalau nggak bisa melanjut. Itulah perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji dari Nabi dan sudah dibuktikan dalam kenyataan. Maka terjadilah umat seperti sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Orang awalnya seperti Bilal, budak kan? Tapi apa yang terjadi? Naik
Menjadi apa kira-kira Bilal itu? Kira-kira menjadi apa Bilal? Beliau budak hitam. Menjadi apa kira-kira? Bukan di dunia. Dalam struktur masyarakat saat itu pada zaman Nabi, kira-kira Bilal itu setara dengan apa? Kalau Nabi itu presiden, maka Bilal menteri. Menteri. Iya menteri. Abu Hurairah tadi guru besar dan kemudian gubernur dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu modalnya Al-Quran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Saya tadi udah merinding sebenarnya itu mendengar ya ayat tadi dibaca itu. Terkait dengan ini gitu. Ya, bagaimana hebatnya wahyu, bagaimana hebatnya Al-Quran. Itu kita merinding. Dan ini Allah tunjukkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai contoh. Saya ingin tanya, mana yang lebih agung? Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Ya, kan? Nabi Muhammad kan? Dan juga Nabi Daud. Siapa yang lebih agung? Nabi Muhammad. Maka Allah berikan sampel para nabi rasul sebelum. Yang para nabi dan rasul sebelumnya itu memang sama, dikasih ayat-ayat. Boleh disebut ayat Al-Quran atau ayat ini karena sebenarnya sama. Tapi yang diberi bekal Al-Quran atau Kitabullah secara sempurna dan itu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Siapa? Kan hanya Nabi Muhammad. Wahyu yang diterima oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman boleh dikatakan sudah tidak ada. Satu-satunya wahyu yang diwariskan adalah Al-Quran. Tapi mari kita lihat sebelumnya satu halaman ini, pelajarannya. Yang pertama, memang manusia itu ada yang punya tipe suka mengolok-olok kebenaran. Suka mengolok-olok Nabi. Suka mengolok-olok agama. Apa agama? Bisa ngaji saja. Bisa ngaji saja. Dikira bisa ngaji lalu nggak bisa jadi menteri. Diolok-olok, bohong. Itulah maka disebutkan aftara 'alallahi kadziban am bihi jinnah. Apakah dia itu membuat kebohongan atas nama Allah atau dia itu kena jin? Coba bayangkan, Nabi itu dibilang seperti itu. Padahal mereka tahu Nabi itu Al-Amin. Dan itu mereka sendiri yang memberikan gelar itu. Tapi ketika Al-Quran disampaikan, ajaran yang benar disampaikan, mereka menuduh Nabi membuat kebohongan. Mereka rekayasa sedemikian rupa agar Nabi itu tampak bohong, tampak kesurupan. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik itu selalu membuat makar, tipu daya yang menyulap seakan-akan kebenaran itu menjadi kedustaan. Dan dibalik, yang dusta itu seakan-akan menjadi kebenaran. Ada. Banyak kan? Ya kan? Yang jujur itu diminggirkan. Ada? Banyak. Yang penipu Yang penipu justru diangkat. Tapi biasanya setelah itu ya dihabisin juga. Gitu. Mereka itu kan saling menghabisin. Berikutnya, yang kedua. Seharusnya manusia itu mengambil pelajaran dalam sejarah kehidupan manusia. Kenapa? Karena jelas bangsa ini, perlu kita ketahui ya, kita ini bangsa Indonesia baru umur berapa? 70? 77. Baru 77 tahun. Apa artinya? Sebelumnya ada banyak negeri, banyak kerajaan, ada banyak negara dan seterusnya. Kemana? Habis. Maka ingat, saya berulang kali mengingatkan ya, jangan sekali-kali hanya mengatakan harga mati. Tidak ada harga mati. Karena berlaku hukum Allah. Apa hukum Allah?
di mana ada bangsa, negara, masyarakat yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah, lenyap. Mau tidak mau, lenyap. Dan itu sudah banyak. Maka Allah tunjukkan ada yang dilenyapkan karena dibenamkan ke dalam bumi, ya kan? Korun terbenam. Ada yang dimasukkan ke dalam lautan. Siapa dia? Fir'aun. Dan kurang apa dahsyatnya dan kuatnya Fir'aun. Saking hebatnya sampai dia memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Karena mengira tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Tapi apa yang terjadi? Nyungsep di lautan, ya kan? Dan dengan bala tentaranya semuanya, nggak tersisa. Ada yang terkena hujan batu, habis dengan hujan batu. Tambah lagi dengan gempa. Dan faktanya nggak terhitung lagi negeri-negeri dan raja-raja yang tinggal cerita. Itu pun kalau masih ada ceritanya. Maka jangan sombong. Baru 77 tahun. Ya kan? Baru 77 tahun. Belum 1 abad. Ya kan? Dan hukum Allah berlaku seperti itu. Qul siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan tengok bagaimana kaum masyarakat yang mendustakan ajaran Allah. Pasti lenyap. Maka umat di zaman Nabi Muhammad, kaum jahiliyah, cobalah tengok sejarah masa lalu. Bagaimana masyarakat yang mendustakan Nabi. Ada Nabi Lut didustakan, apa yang terjadi? Ada Nabi Nuh didustakan, apa yang terjadi? Dunia ini pernah tidak tersisa sejengkal pun akibat banjir. Karena mereka mendustakan Nabi Nuh. Dan seterusnya. Berikutnya. Nah, di sini kita ditunjukkan kekuasaan Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Supaya kita itu tidak silau ya. Nabi Daud. Nabi Daud itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang sangat hebat, kekuasaan yang sangat hebat, dan dibuat bisa besi itu kayak anyaman. Jadi beliau itu membuat baju besi itu nggak pakai dipanaskan, nggak pakai palu, dianyam saja pakai tangan. Itu. Dan dari situ juga beliau mengambil hasil. Dijual satu baju besi itu kalau tidak salah 6 dinar atau dirham. Yang 2 untuk dirinya dan keluarga. Yang 4 disedekahkan untuk makan rakyatnya. Gitu. Untuk makan rakyatnya. Jadi bayangkan, itu pemimpin. Jadi dia ngambil dikit, yang banyak untuk rakyat. Kalau pemimpin hari ini gimana? Yang banyak untuk saya, kalian dikit aja. Ya kan gitu. Ya. Kalau Nabi Daud seperti itu. Dan juga kita ditunjukkan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ya, kalau di sini, yang di sini aja yang kita ceritakan karena panjang. Nabi Sulaiman itu punya kekuatan untuk bisa terbang, nggak tahu pakai apa dulu. Jadi artinya terbang pagi itu sama dengan menempuh perjalanan 1 bulan. Pergi sore itu sama dengan menempuh perjalanan 1 bulan. Oleh karena itu pesawat itu bukan ada hari ini, tapi di zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Marmer apa ini, granit ini dulu di zaman Nabi Sulaiman lebih mewah. Ratu Bilqis sampai harus menyingkap roknya itu. Karena mengira air. Begitu. Tapi titik poinnya, ingat, mereka semuanya diberi
bekal agama. Tapi agama itu dibawa dan digunakan, termasuk dikasih harta, itu digunakan untuk mengajak manusia dan semua alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah. Jadi visi dan misinya itu bukan ekonomi, bukan itu. Pemimpin yang benar itu visi misinya, itu hitung-hitungannya, bukan hitung-hitungan materi. Materi itu kecil. Tapi bagaimana mengajak kehidupan umat manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Sampai saking hebatnya gunung diajak untuk bertasbih. Coba bayangin. Lautan diajak untuk bertasbih. Sampai ujungnya jin diajak untuk bertasbih. Jangan macam-macam, Bang. Gitu. Nah, ayo ikut bertasbih. Itulah ya, di zaman Nabi Sulaiman itu kayaknya jin itu muslim semua jadi. Iblis tinggal jerit saja itu. Karena diajak semuanya. Kalau sampai nggak mau ya awas gitu. Jadi seharusnya pimpinan itu yang ngajak, ayo salat. Awas kalau nggak salat. Gitu seharusnya. Bukan sekedar awas kalau nggak nyetor apa ya. Tapi tentu saja bil hikmah, sehingga betul-betul mereka sadar. Dan disebutkan yang ikut dengan Nabi Sulaiman itu dengan kesadaran. Dengan kesadaran, gunung sadar bertasbih pagi dan sore. Dan saya baca, ternyata sholat duha di antaranya adalah yang kemudian ada juga yang menyebut sholat syuruk. Itu adalah ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud gitu. Dan itu bukan Nabi Daud saja, tapi semuanya diajak. Ayo gitu. Ayo. Jadi kita ada zikir pagi dan sore. Ada sholat duha. Itu disebutkan di dalam hadis, ya ini mengambil salah satu di antara syariat yang dibawa oleh Nabi Daud. Gimana ibu-ibu? Siap sampai duha? Siap sampai duha? Ada nggak yang mau diberangkatkan umroh? Ada. Bapak mau diberangkatkan umroh? Mau? Lah, kalau mau, inilah di masjid ini sampai duha. Itu bukan hanya umroh, tapi haji dan umroh. Sempurna gitu. Tapi kita sering nggak jujur. Katanya ingin umroh, tapi ke masjid dekat saja nggak bisa. Lah gimana? Ya kan? Katanya ingin haji, antrian sampai 20 tahun, tapi ke masjid nggak berangkat-berangkat. Padahal kalau kita jujur betul mengejar pahala, maka itu ada di hadapan mata. Ya kan ada. Dan insya Allah orang yang melakukan itu ya biasanya dimudahkan untuk umroh, untuk haji. Pak Haji kita, guru kita itu nggak tahu berapa kali udah haji. Berapa kali Pak Haji? Baru 8 kali. Umroh berapa kali? Kayaknya nggak terhitung, nggak tahu lagi sudah. Coba. Subhanallah, nggak terhitung lagi. Kemarin berhenti beliau nggak umroh itu karena Bang Covid datang itu. Iya, ini akan berangkat lagi. Kayaknya sudah mau siap-siap berangkat lagi. Begitu. Karena memang ya dilakukan dulu, yang dekat dulu. Bagaimana yang dekat tidak dilakukan, mimpi yang jauh. Berarti itu kan kita kurang jujur. Jangan-jangan kita haji, kita umroh cari tiket saja. Itu sama dengan kita sekolah. Anak-anak kita sekolah ini kenapa nggak banyak diberkahi? Itu karena orientasinya cari ijazah. Betul? Cari ijazah. Sudah S1 kayaknya nggak enak kalau nggak S2. Dan itu bukan karena ilmu, tapi karena tuntutan ijazah saja. Ilmunya nggak nambah, ngurang malah. Gitu. Nah, para sahabat dulu kan tidak. Memang ya menuntut ilmu, nggak peduli ada ijazah. Nah, disinilah pelajaran berikutnya. Kita ditunjukkan bahwa ternyata bekal wahyu itu dahsyat. Tidak akan tertandingi. Tidak akan tertandingi. Dan itu dibuktikan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Allah bekali apa? Wahyu. Dan tentu umat ini juga sama. Kalau ingin bangkit, ingin hebat, bekalnya nggak ada. Kecuali wahyu. Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjiz. Maka
Bagaimana orang tidak hebat dan bagaimana umat tidak hebat kalau punya mukjizat. Hanya saja kita sering tahunya itu secara teori. Kalau kita ditanya mukjizat terbesar itu apa? Jawaban kita Al-Quran. Kita semua sepakat ya. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ada di hadapan kita. Tapi betulkah itu kita gunakan? Kan ini yang jadi masalah. Betulkah anak-anak kita didik Al-Quran? Kita didik Al-Quran. Saya kemarin menceritakan ada seorang wanita itu menghabiskan uang suaminya 30.000 dinar. 30.000 dinar itu sesuai dengan kurs tadi, 4 gram tadi, berarti 120 miliar. Habis uang suami. Habis. Suaminya datang setelah 30 tahun, suaminya datang. Ya, 30 tahun ditinggal. Dalam kondisi mengandung. 30 tahun. Maka anaknya berarti sudah besar kan. Masuk rumah itu belagu dulu antara bapak dan anak. Tapi kemudian segera ibunya teriak, "Berhenti! Wahai Robi'ah," itu bapak. Yang itu juga, "Wahai," nama dia itu kalau tidak salah Abu Abdurrahman Soruh. "Wahai Abi Abdurrahman," itu anak. Ya karena 30 tahun. Anaknya udah 30 tahun berarti kan. Tiba-tiba dia masuk. Anaknya emosi, kok ini ada orang tiba-tiba masuk. Nggak tahu ternyata itu bapaknya sendiri. Maka cerita pertemuan itu, cerita antara suami istri selama 30 tahun nggak ketemu itu cerita. Tapi di ujung cerita, di ujung pembicaraan, sang suami nanya, "Istriku, mana uang 30.000 dinar?" Gemetar itu suami istri. Ditanya uang 30.000 dinar. Apa jawaban saya? Maka dia ngambil akal, pura-pura nggak jawab. Tapi masih dikejar lagi. Mana 30.000 dinar? Aku sekarang membawa berapa? 10 dinar kalau nggak salah. Kita gabungkan. Kita belikan rumah yang agak besar dan kita belikan kebun. Kita ya udahlah, kita beribadah saja sekarang. Penghasilan ada, kita sewakan nanti kebun. Akhirnya sang istri terucap, "Insya Allah bang, uang itu saya simpan di tempat yang aman. 3 hari, insya Allah saya kembalikan." 3 hari. Padahal uang itu habis. Habis. Langsung kemudian azan subuh. Jadi ngobrol sampai azan subuh. Sang ayah tadi nanya, "Di mana anak kita?" Anak kita sudah duluan ke masjid. Karena anak kita kalau ke masjid itu, Bang, nggak mungkin azan, nggak mungkin nunggu azan. Dia sebelum azan sudah duluan. Dan kalau abang ke masjid, maka abang pasti terlambat. Terlambat. Anaknya duluan. Terlambat. Tapi dia tetap, biarlah saya ke masjid. Karena saya sudah rindu dengan Masjid Nabawi. Sholat terlambat, betul terlambat. Tapi dia sholat sendiri, lalu kemudian berdoa di Raudhah dan seterusnya. Lalu kemudian mau pergi, ternyata di masjid itu ada jamaah yang sangat banyak sekali. Kajian yang luar biasa. Belum pernah dia melihat. Hadir para sesepuh, para ulama. Dia berusaha untuk mencoba nengok siapa penceramanya, nggak terlihat. Tapi yang jelas sangat berwibawa. Dan memang kelihatan dari kejauhan masih sangat muda. Ya sekitar 30 tahun. Kan muda. Hingga kemudian selesai. Dan ketika selesai, semua menghampirinya. Tambah nggak bisa saja nengok. Kan begitu. Ustadz kalau selesai ngaji, itu kan selesai. Dan ngaji zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan ngaji itu cari mana yang paling belakang. Kalau ngaji zaman dulu itu cari yang paling depan. Sampai di sini ya kira-kira. Nyabi. Dan itu sekarang masih ada. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ngaji itu ya sampai di sini. Bukan di sana. Yang di sana itu memang ya yang di sana. Iya.
sampai di depan, nggak ada celah. Kalau sudah selesai bangkit. Dan ini saya pernah ngejar salah seorang ustadz karena ini wakil kuliatul haram, maka saya ikuti. Saya ingin segera nemuin, tapi sayang nggak keburu, nggak terkejar. Maka kemudian ketemu dengan stafnya saat itu. Nah, ini juga begitu, udah nggak keburu, udah pergi dia. Akhirnya kemudian ini tanya kepada salah satu jamaah, siapa dari yang ceramah? Langsung kaget yang ditanya, loh, Anda dari mana? Apakah Anda orang baru? Kalau Anda orang Madinah, tidak mungkin di Madinah ini ada orang yang nggak kenal sama Ustadz tadi. Nggak mungkin. Iya, siapa dia? Dia ini orang yang paling ahli, meskipun paling muda, paling ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Dan yang belajar tadi perlu Anda ketahui, itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Sufyan Tsauri, banyak sekali ulama-ulama terkenal yang lebih sepuh, tapi belajar kepadanya. Iya, siapa dia? Dia itu orang yang hafal Quran, hafal hadis, tetapi kalau tidak ada persoalan, tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dia itu pintar sekali untuk berijtihad, menjelaskan. Ada kias, ada ini dan itu yang kemudian dikenal di dalam usul fikih. Masih ngejar juga, siapa dia maksudku? Kata dia. Iya, dia adalah Rabi'atur Ra'i. Rabi'ah yang sangat cerdas. Rabi'ah yang sangat cerdas. Orang menggelari Rabi'ah. Tapi siapa bapaknya? Bapaknya itu katanya Soruh. 30 tahun yang lalu pergi dia. Tapi kabarnya kemarin pulang dia. Kabarnya pulang kemarin. Nangis dia. Neteskan air mata dia. Sang bapak. Baru kemudian dia sadar. Ternyata itu anaknya. Maka pulang ke rumah dalam kondisi ya mata basah, sang istrinya menyapa. Ada apa, Bang? Kok Anda menangis? Iya, saya menangis bahagia karena saya tidak menyangka punya keturunan yang sehebat anak kita. Saya ini orang biasa, tapi anak kita kok begini, memiliki kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Masya Allah. Terima kasih istriku. Kira-kira begitu. Kemudian istrinya menggunakan kesempatan ini. Baik, Bang. Sekarang menurut Abang mana yang lebih berharga? 30 dinar, 120 miliar atau anak kita? Langsung dia merangkul, wallahi anak kita ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka kemudian diterangkan, Bang, uang itu habis. Abang tahu, nggak kita gunakan untuk memperbaiki rumah. Saya juga nggak terlalu punya pakaian. Nggak ada di sini perkakas sama. Tapi itu adalah saya gunakan biaya untuk anak. Itulah yang terjadi. Jadi ibu-ibu, ya memang pendidikan itu ya membutuhkan biaya. Sampai habis 120 miliar. Ibu-ibu habis berapa? Bapak habis berapa? Habis gaji. Habis untuk beli rokok Cisamsu. Na'udzubillah. Gitu. Tapi memang pendidikan yang sungguh-sungguh. Gitu. Ya sampai hafal Quran, paham Quran. Gitu. Diambil mana orang yang paling alim, tolong ini ajarin anak saya. Gitu. Tapi memang yang diajarkan ya Quran, bukan sekedar biasa kursus menjahit, bukan sekedar itu. Itu kalau itu ya gampang. Ditambah lagi ternyata uang itu habis. Robi'ah ini dermawan. Ditambah lagi, Bang. Kayaknya anak kita ini lebih dermawan daripada angin. Jadi setiap kali ada orang susah, itu langsung minta uang, dikasihkan ke dia. Tapi itulah hasilnya anak kita. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah hebatnya wahyu. Tidak ada jalan bagi kita untuk naik tingkat jaya kecuali dengan wahyu.
Dan itulah tadi disebutkan, orang kalau mendapatkan nikmat itu hendaknya bersyukur. Tapi sayang, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit yang mau bersyukur itu. Sering banyak orang dapat nikmat malah lupa, foya-foya. Itu. Bukan digunakan untuk agama. Bukan digunakan untuk menyekolahkan anak supaya pandai Al-Qur'an. Suami bukan digunakan istrinya supaya bisa beli jilbab, malah dibelikan rok mini. Nah, itu susah kalau seperti itu. Seharusnya digunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita tahu, kita itu kan sering takjub dengan jin. Kita ditunjukkan, ternyata jin itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu yang gaib. Karena itu kita jangan silau. Nabi Sulaiman meninggal saja dia nggak tahu. Gitu. Maka jangan sekali-kali minta tolong kepada jin. Gitu. Minta tolonglah kepada Allah. Dan ketahui eksistensi manusia dengan wahyu Allah itu lebih hebat. Semoga masjid jamaah masjid Al-Barakah, ya sesuai dengan namanya Al-Barakah, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.